Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melakukan ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua diberkati melalui ibadah kita hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau ada di sini ya Bapa. Kami tahu
Kami memuji Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Engkau yang telah mati bagiku, Engkau yang bangkit, dan hari ini telah naik ke surga. Dan suatu saat Engkau datang kedua kali untuk mengangkat kami, setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mohon melakukan pujian penyembahan. Haleluya. Amin. Amin. Salam sudah kasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan. Dan pada hari ini kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita akan lebih bersuka cita bagi Tuhan bahwa kita diberikan kuasa yang luar biasa. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, jadi lawanku. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita mau bersuka cita kembali, kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai dan muliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Dia penghiburan, dia pengharapan yang dalam setiap hidup kita. Amin. Kita mau sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan setiap hati kita. Kita percaya satu hal, apapun yang terjadi, Dia tetap Allah yang dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Amin. Dia Allah kota benteng setiap hidup kita. Dia gunung batu kita. Bahkan apapun yang terjadi, Dia tak pernah tergoyahkan dalam setiap hidup kita. Kami ucap syukur Tuhan. Pikiranmu
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Biarlah kita percaya bahwa ibadah kita tetap berkenan di hati Tuhan, walaupun dengan tempat yang berbeda. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kenaikan Tuhan Yesus sangat
luar biasa, bahkan ada makna yang luar biasa bagi kita semua. Bahkan tema yang saya akan sampaikan adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan satu masa depan dan harapan bagi kita semua. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ada dampaknya, ada maknanya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini menjadikan kita mempunyai satu harapan masa depan, harapan hidup kita. Untuk itu kita akan melihat, kita dasari dengan Amsal 23 ayat 14 yang mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus walaupun bagaimana situasi kondisinya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kemarin minggu sudah saya sampaikan bahwa rangkaian peristiwa dari Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada sesuatu sebelum Dia naik ke surga. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya satu pertanda bahwa Dia tidak rela dengan begitu saja meninggalkan murid-muridnya. Nah, untuk hari ini, puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus ini juga ada maknanya untuk kehidupan kita orang-orang yang percaya. Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan memberikan masa depan dan memberikan pengharapan. Puji nama Tuhan. Untuk itu kita akan melihat bersama-sama di mana kenaikan Yesus menjamin masa depan kita yang bisa diharapkan. Kita harus percaya akan janji Tuhan Yesus pasti digenapi. Tuhan pasti menggenapi akan janji-janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita orang-orang percaya juga demikian. Kita tetap mempercayai janji-janji Tuhan. Tuhan tidak akan lupa akan janjinya. Untuk itu mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan jaminan masa depan kita ini jelas, ya, di mana masa depan ini hidup bersama Yesus di surga. Itu merupakan jaminan masa depan. Saya rasa semua orang Kristen sudah tahu bahwa masa depan kita semuanya di mana bersama Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Di dalam ayatnya Yohanes 14:3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pesan daripada Tuhan Yesus diberikan pada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Dia berpesan, ya dikatakan ayat yang sebelumnya, jangan gelisah, karena Dia pergi menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dikatakan bahwa setelah nanti menyediakan tempat bagi kita semua, Dia akan datang kembali. Dia akan bersama-sama. Dia akan mengajak kita tinggal di kerajaan surga yang mulia. Dikatakan demikian. Kita akan bersama Yesus menjadi warga negara kerajaan surga. Di dalam Filipi 3:20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita ini adalah warga negara kita, warga negara kerajaan surga. Ini pesan dan janji Tuhan untuk kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi jelas di sini bahwa surga ini bukan merupakan angan-angan saja. Secara iman kita percaya bahwa surga itu ada. Itu adalah jaminan masa depan kita.
Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mungkin di bumi ini, di dunia ini kita tidak berhasil dalam hidup. Namun jangan putus asa. Masih ada kesempatan di mana kelak kemudian hari kalau Tuhan sudah panggil kita semuanya, Dia akan memberikan tempat yang dicari oleh semua manusia di dunia ini. Tempat terakhir adalah jaminan kita masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan juga kita akan melihat walaupun Yesus naik ke surga, tetapi masih ada harapan bagi kita orang percaya. Karena Dia berjanji akan datang kembali dan tidak membiarkan kita yatim piatu. Di dalam Yohanes 14:18 mengatakan demikian, Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, ini adalah pesan dan merupakan janji Tuhan kepada kita bahwa walaupun bagaimanapun Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Di mana kita melihat lebih jelas lagi di dalam Kisah 1:10-11. Di mana para murid-muridnya waktu itu melihat bagaimana Tuhan naik ke surga. Di dalam keadaan mungkin keheran-heranan dia melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Di sini ada teguran dari malaikat. Di dalam ayat ini mengatakan, yang ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan jelas bagi kita semuanya. Dia tidak meninggalkan begitu saja kita yang ada di bumi ini, terutama orang-orang yang percaya. Dia akan kembali Dia ke bumi sama seperti naik ke surga. Puji Tuhan, saya pernah ke Israel melihat bagaimana tempat Tuhan Yesus ini naik ke surga di Bukit Zaitun waktu itu. Saya tahu persis bagaimana tempat waktu Tuhan Yesus ini naik ke surga. Bahkan saya masuk di Bukit Zaitun itu ya karena dibangun memang benar-benar dijaga dengan ketat. Saya melihat ada satu tapak kaki daripada Tuhan Yesus yang ada di situ. Nah, ini menandakan bahwa ini benar-benar kenaikan Tuhan Yesus itu ada. Karena apa? Tempatnya jelas, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya bisa melihat sejarah rohani yang sangat luar biasa tentang Yesus Kristus naik dalam kerajaan surga. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berupaya untuk senantiasa memelihara anak-anaknya, memelihara para murid-muridnya. Dikatakan di sini bahwa sebelum datang kembali ke dunia, Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita selamanya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat Yohanes 14:26 tertulis demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang bertanggung jawab, naik ke surga. Namun setelah Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus. Untuk apa dikatakan di sini? Dikatakan bahwa diberikan sebagai penolong para murid-muridnya. Berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Maka dari itu kita semuanya jangan merasa gentar karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua sebagai penolong dalam keadaan apapun juga. Ya. Kita akan melihat beberapa hal bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan tentang ajaran Yesus. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 14:26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peran Roh Kudus sangat luar biasa untuk kita semuanya. Ya. Di mana Roh Kudus ini mengajar kepada kita hal-hal yang baik, di mana Roh Kudus dikatakan juga mengingatkan setiap perkataan Yesus yang sudah diterima oleh murid-muridnya waktu itu. Betapa pentingnya peran Roh Kudus untuk hidup kita. Dia benar-benar memberikan pengajaran kepada kita, bahkan mengingatkan kepada kita akan perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang melalui firman-Nya ini senantiasa diingatkan melalui Roh Kudus untuk kita semua anak-anaknya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, sangat luar biasa. Maka dari itu biarlah kita tetap hidup kita bisa terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan pengajaran, mengingatkan setiap perkataan Tuhan Yesus yang sudah kita terima lewat pengajaran firman Tuhan yang setiap saat kita baca melalui Alkitab. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya dikatakan bahwa Roh Kudus mengingatkan dosa manusia. Kita yakini tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Nah, untuk setiap saat selalu harus diingatkan. Dikatakan di dalam ayatnya Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus senantiasa mengingatkan di dalam kehidupan kita. Mana yang baik, mana yang tidak. Roh Kudus ini berperan aktif dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini dituntun pada jalan yang baik. Bahkan kalau kita akan berbuat dosa, Roh Kudus senantiasa mengingatkan. Tidak diperbolehkan untuk berbuat dosa. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita, senantiasa siap mengingatkan, mengisapkan, supaya kita bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Ini Roh Kudus yang senantiasa memberikan satu peringatan kepada kita semuanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup minta kepada Roh Kudus yang di dalam hati kita ini senantiasa menuntun, memberikan hikmat sehingga jalan-jalan hidup kita ke depan tidak berdosa lagi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dikatakan juga di dalam hal yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita dalam segala kebenaran. Roh Kudus mau kita ini senantiasa jalan dalam kebenaran. Kita akan melihat di dalam ayatnya Yohanes 16:13 mengatakan demikian, apabila Ia datang, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini hal yang luar biasa. Tuhan
memberikan satu pengajaran kepada kita tentang hal-hal yang benar. Roh Kudus atau roh kebenaran ini senantiasa memimpin kita agar hidup kita ini tetap benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, di mana kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita. Kehidupan kita jangan sampai melenceng, ya, melenceng dari pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin ini memimpin dalam segala kebenaran. Roh Kudus memimpin di dalam hidup kita pasti tidak akan keliru, pasti dipimpin di dalam kebenaran. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan Roh Kudus juga akan memberikan kepada kita hal-hal yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Maka tidak jarang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia bernubuat untuk masa-masa yang akan datang terjadi sesuatu. Ya. Ini banyak terjadi hamba-hamba Tuhan yang peka, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Untuk itu mari kita akan bersama-sama. Hamba Tuhan juga belajar peka akan situasi, akan keadaan. Sehingga dengan demikian Tuhan akan memberikan sesuatu. Kalau kita peka mendengar suara Tuhan, Dia memberikan satu petunjuk apa yang akan terjadi di masa datang. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita harus yakin bahwa kenaikan Tuhan ke surga memberikan satu masa depan yang sangat luar biasa. Masa depan jelas, masa depan tidak hanya di angan-angan, di mana masa depan ini memberikan kehidupan bersama Tuhan Yesus di surga. Itu merupakan jaminan. Bahkan dia juga memberikan satu pengharapan. Pengharapan yang dinanti-nanti adalah bagaimana Tuhan akan datang yang kedua kali. Untuk menjemput kita semua anak-anak Tuhan. Akan dibawa juga ya, masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biar melalui kenaikan Tuhan Yesus di surga, kita akan lebih yakin bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan yang tidak membiarkan kita. Dia menyediakan tempat yang luar biasa bagi kita. Sebagai tujuan masa depan kita semuanya. Jadi jangan sampai ada orang Kristen yang putus asa. Bapak Ibu gagal di dunia, namun berhasil ya, masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Itu masa depan yang sangat luar biasa bagi semua orang yang hidup di dunia. Dia mendambakan, merindukan bagaimana kelak kemudian hari Tuhan memanggil. Dia kepingin bersama-sama Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kesimpulan untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pagi hari ini adalah kenaikan Yesus ke surga memberikan masa depan bagi kita semua orang-orang yang percaya untuk hidup bersama-sama Kristus di kerajaan surga. Kita menjadi warga negara kerajaan surga. Dikatakan juga bahwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan satu pengharapan. Pengharapan yang jelas adalah Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Dan kita akan dibawa dalam kerajaan surga. Itu janji yang sangat luar biasa. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita juga percaya sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi, Dia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Roh Kuduslah yang menjadikan kita hidup benar. Roh Kuduslah yang memimpin kita di dalam memberikan hal-hal yang kita tidak tahu untuk masa depan. Tuhan melalui Roh Kudusnya yang memberitahukan kepada kita. Puji nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri, yang di rumah semuanya yang mengikuti acara ini, acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Berdiri, angkat tangan kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami
bersyukur atas kebaikan-Mu pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kepada-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Engkau akan meteraikan setiap kata kalimat firman Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang tinggal di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang penuh kuasa ini boleh memberikan tuntunan bagi kita semuanya. Bahwa kehidupan kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan satu harapan yang jelas bagi kita semuanya. Bahwa di mana masa depan kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan harapan bagi kita semuanya. Harapan kita menanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini hal yang sangat-sangat membahagiakan bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya. Datang menjemput kita, ditempatkan di kerajaan surga yang mulia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita semuanya. Biarlah berkat dari firman Tuhan ini akan menjadikan satu kekuatan, satu harapan, sehingga dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan, yang sangat menyusahkan ini, kita tetap ada harapan, ada masa depan. Masa depan tidak akan hilang. Harapan itu masih ada. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat yang Engkau muliakan, jemaat yang Engkau kasihi, Engkau memberkati semuanya. Kalau saat ini mungkin ada ya Tuhan lemah rohaninya, biarlah Roh Kudus Engkau memberikan kekuatan. Kalau saat ini ada yang sakit, Engkau akan memulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.